Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razil Zakwandi dengan NPM 231010405. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Hukum Perdata Internasional atau yang lebih dikenal dengan HPI. Materi ini penting karena saat ini hubungan antar negara semakin erat, baik dalam bidang perdagangan, pendidikan, pekerjaan, maupun perkawinan. Akibatnya, sering muncul permasalahan hukum yang melibatkan lebih dari satu negara, hingga diperlukan aturan yang dapat menentukan hukum mana yang harus digunakan. Nah, saya akan masuk ke dalam pengertian hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan perdata yang memiliki unsur asing. Unsur asing ini dapat berupa orang, benda, atau peristiwa hukum yang berkaitan dengan negara lain. Yang penting dia harus memiliki unsur asing, teman-teman. Sebagai contoh, seorang warga Indonesia menikah dengan warga negara Jepang. Atau sebuah perusahaan Indonesia melakukan kontrak bisnis dengan perusahaan di Singapura. Dalam kondisi seperti ini, muncul pertanyaan, hukum negara mana yang harus digunakan apabila terjadi sengketa? Disinilah hukum perdata internasional berperan. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, menentukan hukum yang berlaku, serta menentukan pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut. Nah, adapun ruang lingkup dari hukum perdata internasional, secara umum, hukum perdata internasional memiliki 3 ruang lingkup utama. Yang pertama adalah status personal, yaitu yang berkaitan dengan status seseorang seperti kewarganegaraan, perkawinan, perceraian, dan adopsi anak. Misalnya, dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Yang kedua itu adalah hukum kekayaan, yang berarti yang mengatur kepemilikan atau pengolahan harta benda yang melibatkan unsur asing. Contohnya adalah warisan yang berada di luar negeri atau investasi yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia. Dan yang ketiga, itu adalah hukum perjanjian, yaitu kontrak atau kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak dari negara yang berbeda. Dalam kasus seperti ini, diperlukan atau ditentukan hukum mana yang akan digunakan jika terjadi pelanggaran pada kontraknya. Nah, itulah gunanya hukum perdata internasional, teman-teman. Adapun asasnya sebagai berikut. Asas-asas hukum perdata internasional untuk menentukan hukum yang berlaku. Hukum perdata internasional menggunakan beberapa asas penting. Yang pertama, itu ada lex foxi, yaitu hukum negara tempat pengadilan berada. Artinya, apabila sengketa diselesaikan di Indonesia, maka peradilannya pun mengikuti hukum acara Indonesia. Asas yang kedua itu adalah lex loci contractus, yaitu hukum tempat kontrak dibuat. Jika sebuah kontrak ditandatangani di Singapura, maka Singapura dapat digunakan sebagai dasar penyelesaian sengketa. Yang asas ketiga adalah lex loci delicti, yaitu hukum tempat terjadinya perbuatan melawan hukum. Misalnya kecelakaan terjadi di Malaysia, maka hukum Malaysia yang berlaku. Terakhir, itu adalah lex rei citae, yaitu hukum tempat suatu benda berada. Sebagai contoh, tanah yang terletak di Australia akan tunduk pada hukum Australia, meskipun pemiliknya adalah warga negara Indonesia. Di hukum perdata internasional, adapun sumber-sumbernya, sumber hukum perdata internasional memperoleh dasar hukumnya dari beberapa sumber, teman-teman. Yang pertama adalah aturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berbagai undang-undang yang berkaitan dengan kewarganegaraan atau perkawinan. Yang kedua adalah jurisprudensi, yaitu putusan hakim yang dijadikan pedoman dalam menangani perkara yang serupa. Yang ketiga itu adalah doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum yang digunakan sebagai referensi dalam menyelesaikan persoalan hukum. Selain itu, terdapat pula perjanjian dan konvensi internasional yang disepakati oleh berbagai negara untuk menciptakan keberagaman dalam penyelesaian masalah hukum lintas negara.
untuk contoh-contoh kasus HPI itu, agar kita lebih mudah untuk memahami, oke, saya akan berikan contohnya. Contohnya, seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara Jepang dan melangsungkan pernikahan di Jepang. Setelah beberapa tahun, mereka memutuskan untuk bercerai. Dalam kasus ini, muncul beberapa pertanyaan. Apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum Indonesia? Habis itu, pengadilan negara mana yang berwenang menangani perkara perceraian mereka? Habis itu selanjutnya, bagaimana status keluargaan anak yang lahir dari perkawinan tersebut? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan hukum satu negara. Oleh karena itu, hukum perdata internasional digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku dan cara penyelesaian yang tepat. Nah, hukum perdata internasional ini sangat penting dalam era globalisasi saat ini, teman-teman. Karena dalam era globalisasi, aktivitas masyarakat tidak lagi terbatas hanya pada satu negara. Nah, perdagangan internasional terus berkembang dan melibatkan banyak perusahaan dari berbagai negara. Habis itu ada pula perkawinan campuran juga semakin sering terjadi. Selain itu, investasi asing dan transaksi digital lintas negara semakin meningkat. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan seperti apa perbedaan hukum antar negara, konflik kewenangan pengadilan, dan kesulitan dalam melaksanakan putusan pengadilan di negara lain. Karena itulah HPI diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak para pihak yang terlibat. Nah, jadi sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata internasional merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing, teman-teman. Hukum perdata internasional berfungsi untuk menentukan hukum mana yang berlaku, menentukan pengadilan yang mana yang berwenang, serta memberikan kepastian hukum dalam hubungan lintas negara. Dengan semakin banyaknya aktivitas internasional, hubungan internasional di bidang ekonomi dan sosial, teknologi, keberadaan hukum perdata internasional menjadi sangat penting dan sangat menciptakan keadilan dan ketertiban di tingkat global, teman-teman. Terima kasih. Sekian presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.